Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan. Tuhan telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Mari saat ini bersama-sama kita menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena luar biasa pengorbanan Tuhan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Karena curahan darah Tuhan, kami boleh diberikan kemenangan, kami boleh diberikan kesembuhan, dan kami boleh hidup kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Bapa, kami ingin menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang layak, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu
darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Anak domba Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Yesus, Kau berkorban bagi kami, Kau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup, kami sembuh Tuhan. Kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku untuk tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu lagi. Hari ini adalah hari Paskah, bicara tentang kematian Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8 berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Dalam merayakan Paskah harus dengan hati yang murni, tidak dengan hati yang kotor, harus dengan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Maka ibadah Paskah itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal 12 kita mau baca ayat 14 dan ayat 15 yang berkata, "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya." Ya, jadi merayakan Paskah, Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel agar supaya tidak ada ragi. Ragi itu berbicara tentang keburukan, tentang kejahatan, supaya itu dibuang dalam merayakan Paskah, supaya tidak dimurkai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, "Buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel." Puji Tuhan, karena itu dalam merayakan Paskah tahun ini, sekalipun kita tidak berhimpun bersama, tetapi masing-masing di rumah, biar kita ingat Paskah itu. Dan Paskah itu tadi berbicara tentang anak domba Allah, Yesus Kristus, yang sudah disalib buat kita anak-anaknya. Dia mati disalib menggantikan dosa kita, sama seperti bangsa Israel memotong domba Paskah, dan darah dari domba Paskah itu harus dilaburkan di atas ambang pintu dan pada tiang pintu rumah, karena malam itu malaikat maut akan lewat dan setiap rumah yang ada tanda darah, malaikat maut itu tidak akan masuk. Artinya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi rumah orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah, si malaikat maut akan masuk dan membunuh setiap anak sulung orang Mesir, dari anak sulung raja yang akan menggantikan tahta raja sampai kepada anak sulung rakyat biasa, pegawai-pegawainya, dan sampai kepada anak sulung binatang pun juga mati semua
di malam Paskah itu. Puji Tuhan, tapi di kalangan Israel tidak terjadi kematian, tidak ada kedukaan, tapi ada pesta Paskah yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan perintahkan untuk setiap rumah memotong domba. Diperkirakan setiap rumah yang bisa menghabiskan domba Paskah itu agar berhimpun semua di dalam satu rumah. Kalau kurang, bisa memanggil tetangga untuk himpun bersama sehingga domba Paskah itu bisa habis, karena tidak diperkenankan untuk sampai besok pagi. Demikian ketatnya Paskah itu sehingga seluruh rumah Israel menjadi selamat di malam Paskah, tapi seluruh rumah orang Mesir berduka karena setiap anak sulung di rumah itu pasti meninggal. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai Putra Allah yang agung, sebagai anak domba Allah yang mati di salib buat kita. Darahnya yang maha kuasa itu akan melepaskan kita dari segala mara bahaya, malapetaka yang terjadi menimpa diri kita atau keluarga kita. Sekarang walaupun kita tidak berbakti di gereja bersama, tetapi berada di rumah masing-masing, marilah juga kita ingat Paskah ini, biar kita selalu ingat dan meyakinkan diri kita bahwa anak domba Paskah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang melindungi kita, menaungi kita, menjaga kita, dan menyelamatkan kita. Biar kita ingat selalu kepada Kristus pada bulan-bulan Paskah ini, biar kita selalu memuliakan namanya dan mensyukuri akan apa yang telah Dia lakukan buat kita. Dia yang tidak berdosa mau dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita diselamatkan. Puji Tuhan, demikian sedikit renungan firman Tuhan tentang Paskah ini. Kiranya kita semua merasakan, mengalami, walaupun kita tidak berhimpun bersama di gereja, tapi masing-masing di rumah, tapi biar kita yakinkan diri kita bahwa anak domba Paskah, Kristus yang sudah mati di salib buat kita adalah penyelamat kita. Puji Tuhan, karena itu biar kita serahkan diri kita ke dalam tangannya dan selalu memuji, memuliakan namanya, bersyukur atas anugerahnya yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan, saya ajak kita semua menaikkan doa syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang selalu dilimpahkan di atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, segala puji bagimu Tuhan. Kami bersyukur karena tahun ini kami kembali dapat merayakan Paskah, walaupun sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi makna daripada Paskah yang kita peringati pada hari ini. Tuhan tolong umat-Mu, teguhkan iman kami, biar Engkau selalu menjadi gembala kami yang baik, memelihara kami, menjaga, melindungi, dan menjauhkan kami
dari cobaan-cobaan yang sangat mencekam yang sedang melanda dunia pada saat ini. Selamatkanlah bangsa kami, Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berhentikanlah virus corona ini, ya Tuhan, supaya umat-Mu, kami semua dapat kembali berhimpun bersama, bersukaria bersama di dalam kegembiraan, memuji dan memuliakan Tuhan. Segala puji bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kami. Kami alaskan doa kami pada hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mulai mengatakan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, kita angkat roti ini dalam tangan kanan kita tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita, dan siapkan hati untuk menerima perjamuan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, bahwa roti yang kita pecah-pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama. Mari kita angkat cawan ini dan siapkan hati untuk bersekutu dengan darah Yesus. Demikian juga ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang di dalamnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita angkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Tuhan memberkati perjamuan kudus ini, ibadah Paskah kami ini, biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-anak-Mu semua, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, dan mantapkan iman kami semua mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.